kembali lagi bersama kami dari Perkumpulan Indonesia Muda, ya kan. Kita ingin bahas diskusi-diskusi, ya kan. Kebetulan hadir telah samping kita Bang Sarwoto Atmo Sutarno, maaf, ya kan. Ini tokoh yang tidak asing lagi, ya. Beliau ini sekarang ini menjabat sebagai Ketua Masyarakat Telematika Indonesia. Bagaimana beliau, kita ungkap sedikit. Ya perlu informasi deh. Artinya kalau masalah jabatan segala macam, jam terbang beliau ini cukup mumpuni ya. Karena di BUMN sudah pernah, di asosiasi banyak, ya kan, di Kadin juga tergabung. Artinya banyak sekali kegiatan beliau ini. Artinya bisa menghadirkan beliau ke sini yang orang super sibuk adalah berkat buat kita. Ya. Oke Pak, perkenalkan sedikit. Ini kita pengen bahas sedikit tentang temanya mau dibawa kemana RUU Perlindungan Data Pribadi. Ya kira-kira. Ini beliau ini kalau masalah RUU ini termasuk orang yang sangat paling paham mungkin. Ya. Gimana Pak? Apa sih itu RUU Perlindungan Data Pribadi itu kira-kira? Ya, saya rasa semua orang juga sudah paham bahwa digital ini kan sudah merasuk ke seluruh kehidupan kita. Jadi hari ini bahkan pemerintah mencanangkan kita harus punya transformasi digital program untuk mengejar ketertinggalan ekonomi kita setelah pandemi. Saya rasa ini sangat clear, apalagi di masa pandemi ini kan banyak orang di rumah sehingga melakukan hampir semua aktivitas hidupnya itu ada di rumah dengan memakai online. Saya rasa ini sudah sangat clear, tetapi kita tahu bahwa digitalisasi ini pasti ada dampak positifnya dan ada dampak negatifnya. Nah, saya rasa sekarang ini kita tahu bahwa yang namanya pelindungan data pribadi atau PDP itu menjadi salah satu hot topic ya. Karena beberapa berita akhir-akhir ini yang misalnya soal kasus pinjaman online, soal peretasan KTP dan sebagainya, dan menyangkut data-data pribadi seseorang yang dipakai oleh orang lain yang dianggap tanpa hak, sehingga menimbulkan permasalahan, kerugian termasuk material maupun material. Saya rasa kalau kita membahas topik ini, saya rasa tepat sekali pada saatnya mumpung masih jadi RUU. Masih jadi RUU ya. Kan. Nah, kira-kira Pak, dari RUU ini pantas atau layak tidak sih menjadikan undang-undang kalau menurut Bapak? Ya. Atau arti kan ini kan pasti kan RUU ini kan ada kronologis ya kan, kronologisnya, sehingga menjadikan RUU yang terakhir ini. Artinya pantas nggak sih jadi undang-undang itu dengan kebutuhan digital Indonesia yang saat ini gitu? Saya rasa digital ini kan mengubah ruang ya. Jadi ruang basic menjadi ruang digital, kemudian di ruang digital ini menyangkut globalisasi. Jadi bukan hanya urusan Indonesia saja, tapi juga urusan tetangga, urusan seamless, borderless dan sebagainya, di mana di negeri luar sana yang namanya pelindungan data pribadi itu sudah jamak. Jadi kalau kita tidak mempunyai aturan ataupun undang-undang yang berkaitan dengan pelindungan data pribadi, ini masalah sustainability bisnis, aktivitas maupun bisnis. Sehingga penting dan ditunggu juga oleh kita sendiri maupun negara-negara yang lain yang ingin berhubungan dengan kita, ditanya, apa ayo udah punya nggak undang-undang mengenai pelindungan data pribadi. Saya rasa ini sebaiknya kita punya. Nah, kalau titik krusialnya apa kira-kira Pak? Dalam rancangan undang-undang yang ada saat ini. Jadi pertama-tama kita harus melihat bahwa apakah peraturan yang ada sekarang ini mencukupi atau tidak untuk itu. Jadi saya boleh sebut beberapa undang-undang yang ada kaitannya dengan pelindungan data pribadi. Itu misalnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Tetapi di sana
hanya fokus kepada transfer tanggung jawab penggunaan data pribadi dari agen kepada yang disebut electronic system operator. Ya, ini sistem operator ya telco lah misalnya gitu. Nah, sehingga di situ cuma mengatur tentang kewajiban mengelola data pribadi dengan standar-standar ISO tertentu. Jadi kalau dianggap misalnya dalam Permen 20 2016 turunannya itu adalah kalau suatu SO operator itu atau pengelola sistem elektronik itu sudah melakukan standarisasi ISO 27001 misalnya, itu dianggap sudah melakukan suatu perlindungan terhadap data pribadi seseorang yang dipakainya. Tapi itu juga menurut saya, menurut kita semua itu belum mencukupi. Kemudian juga di situ timbul satu terminologi baru yaitu tentang hubungan elektronik sistem operators tersebut, baik itu dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, ya itu dia harus menyelenggarakan, mengelola, mengoperasikan elektronik sistem kepada users, gitu kan. Nah, itu wajib membuat registrasi hardware, software, kemudian expertise, sistem manajemen, penanggung jawab data, orangnya siapa gitu kan, banyak sekali security system dan certification, sehingga dia harus memelihara kerahasiaan itu dan ketersediaan data itu, ya. Tetapi belum ada manajemen tentang misalnya kepada siapa dia melakukan registrasi dan sebagainya, sehingga masih ada satu kekosongan lah gitu ya. Meskipun di situ sudah diatur juga lebih bagus, misalkan itu harus memelihara data pribadi itu 5 tahun, tapi habis itu so what gitu. Jadi memang belum cukup jelas seperti kalau kita benchmark tentang pelindungan data pribadi. Ya kan, artinya termasuk kayak gini ya, misalnya kan ketika kita daftar fintech misalnya gitu kan, fintech, aplikasi keuangan fintech itu, terus kan kita wajib upload KTP, wajib waktu ini, itu termasuk artinya itu kan hal-hal seperti itu kan yang harus dilindungi kan? Ya, jadi memang kita sudah mendefinisikan apa sih itu data pribadi itu ya. Jadi di undang-undang yang lain, yaitu undang-undang tentang keterbukaan informasi publik, itu undang-undang nomor 14 tahun 2008, itu ada definisi tentang data pribadi itu, misalkan tentang sejarah dan kondisi keluarga, ya kan? Data medis, data keuangan pribadi, kemudian raport itu termasuk data pribadi ya, karena berhubungan dengan catatan terhadap pendidikan. Jadi sudah ada definisinya, sudah ada pembagian kerja antara ISO, kemudian ada pengelolanya, tetapi hubungan itu memang harus disambungkan. Oh, turunan teknisnya gimana gitu kan? Harus disambungkan, nih memperjelas itu gimana. Bahkan cukup maju juga Indonesia mempunyai Perpres 53 2017 pembentukan BSSN, ya kan? Ya kan, Badan Sandi dan Cyber Nasional. Ya, tetapi di situ juga tentang data pribadi itu memang lagi-lagi enforcement untuk koordinasi yang diperlukan. Selain itu juga kita belum ada ratifikasi tentang undang-undang negara lain. Misalnya kita kebutuhan mentransfer data pribadi kita ke negara yang lain, pakai undang-undang mana tuh yang melindunginya? Belum ada. Kira-kira gini, kan artinya ada dalam perlindungan data pribadi itu kan ada peran negara, ya kan? Peran negara dalam menjadi menjadi pelaksana pengawasan, pelaksanaan sistem yang ada. Artinya apa sih yang bisa ditawarkan negara terhadap perlindungan data pribadi masyarakat? Artinya bicara negara kan masyarakat kan, gitu kan? Apa sih yang bisa ditawarkan negara sehingga masyarakat menjadi aman dengan sistem atau undang-undang yang disiapkan oleh pemerintah, sehingga negara, artinya masyarakat percaya kan? Karena gini kan, tadi seperti yang Bapak sampaikan,
tahu-tahu masyarakat harus ngeklik apakah Anda setuju bahwa informasi ini akan disebarkan kan gitu kan, tahu karena aplikasi digital dan handphone mungkin kecil ya, ya kan setuju. Tahu-tahu itu kan implikasinya kan besar. Artinya peran negara di situ gimana tuh kira-kira? Ya. Jadi memang biasanya kan kalau kita membuat rencana undang-undang itu, undang-undang itu kan tentu ada suatu semacam akibat lah. Jadi kalau Anda baik-baik aja ya nggak ada risiko lah gitu. Tapi kalau Anda melakukan sesuatu yang melanggar undang-undang, maka akan ada suatu sanksi. Ya, sanksi itu bisa administratif, bisa perdata, bisa pidana. Nah ini adalah peran negara di situ. Tetapi kan juga ada suatu proses di mana kalau orang itu, saya bersengketa sama Mas Anto misalnya soal data pribadi, gimana nih Mas Anto, kita selesaikan dengan cara apa? Kan pilihan kita itu sebenarnya. Ya nggak? Nah itu juga harus difasilitasi oleh negara. Oh, termasuk konflik-konflik di dalam ya? Konflik. Karena apa? Sekarang kan akhirnya memerlukan otoritas siapa yang memfasilitasi itu, ya kan? Tahapan pertama misalkan, bisa diatur dengan inilah misalnya kekeluargaan, udah selesai. Kemudian diatur dengan yang lebih tinggi, arbitrase dan sebagainya. Itu saya rasa perlu di dalam RUU ini untuk dicantumkan gitu. Nah, kemudian yang tadi memang lagi sedang rame yaitu otoritasnya itu. Apakah dia mau independen atau tidak independen gitu. Iya, arti kalau tidak independen, fungsi pengawasannya di mana perannya kan? Kalau independen terhadap siapa? Nah, ini kan menarik nih kan. Ya. Jadi kalau sekali lagi kalau kita mau benchmark misalnya yang sudah maju itu, sebenarnya kalau kita nggak bikin undang-undang juga nggak apa-apa nih. Misalkan entitas bisnis, saya berbisnis dengan Eropa atau Jepang, itu tinggal dalam perjanjian bisnis kita soal pelindungan data pribadi, saya concern, sadar bahwa saya menggunakan hukum mulu. Itu juga bisa. Kan? Ya, tetapi kan mosok Indonesia sebesar ini kan nggak mempunyai kedaulatan tentang itu. Nah, maka ini juga salah satu pentingnya kita mempunyai undang-undang itu. Nah, kemudian tentang otoritas independen itu, kalau di Eropa itu kan ada yang namanya semacam komisi independen lah, yang namanya dewan. Kalau misalnya namanya dewan. Mengapa dia perlu dewan? Karena EU ini kan banyak negara gitu. Ya kan, banyak negara, sehingga perwakilan-perwakilan itu membentuk otoritas independen. Dia tunggal, dia juga mempunyai sumber daya, ini yang paling penting nih. Anda bikin otoritas apapun nggak punya sumber daya yang mengedukasi, apalagi orang-orang yang duduk di situ nggak punya kapasitas teknis. Betul. Ya kan? Hackers itu apa? Wah, cari dulu apa artinya hackers, bagaimana buzzer itu apa, buzzer itu apa. Kemudian dia nggak punya kekuatan untuk membuat standarisasi, nggak bisa bikin laporan yang komprehensif dan efektif, maka itu juga nggak akan efektif juga. Sehingga saya rasa apa yang diperlukan Indonesia terhadap otoritas independen ini, menurut pendapat saya sebaiknya kombinasi lah antara public dan private. Jadi satu. Ini menarik nih, artinya diskusi kita kali ini ya kan banyak sebetulnya yang bisa kita gali lebih banyak tentang data pribadi. Tapi kayaknya kan waktunya juga terbatas ya kan. Nanti mungkin lewat diskusi yang lanjut ya kan. Karena ada yang menarik sebetulnya saya ingin bahas dengan Bapak tentang pinjol nih kan lagi hot, dan itu termasuk salah satu penggunaan data pribadi itu kan. Oke, sekarang mungkin sekali lagi closing statement dari Bapak kira-kira tentang jadi pribadi. Sekali lagi menurut saya sih RUU ini memang ditunggu-tunggu ya. Segera jadikan saja undang-undang karena banyak sekali stakeholder yang menunggu. Tetapi yang paling penting kalau kita itu tidak siap tentang otoritas independen, terutama tentang kemampuan, kapasitasnya dan sebagainya, ya buat saja masa transisi gitu. Oke.
Jadi masa transisi mungkin tiga Persiapan gitu ya. tahun, semua ngikutin itu, setelah itu diketok dia berlaku. Oke. Jadi itu pun sudah suatu kemajuan. Saya rasa itu bisa menjadi Catatan ya. hari catatan ini ya. kita yang bisa kita pakai untuk diskusi berikutnya. Iya. Oke, terima kasih kawan-kawan. Dengan Pak Sarwoto, ya kan, kita kembali diskusi berikutnya. Terima kasih.